Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ducayani Alfianti dengan NIM 08 dari kelas 3A Tadris IPA, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Salatiga. Di sini saya akan menyampaikan hasil kerja saya yang berjudul Modul Ajar RPP Kurikulum Merdeka, Pencemaran Lingkungan. Let's go! Baik, langsung saja. Di sini saya ingin menyampaikan tentang modul ajar IPA kelas 7 semester 2 dengan materi bab pencemaran lingkungan. Dan salah satu subbabnya yaitu pencemaran tanah. Model pembelajaran yang saya gunakan pada modul ajar ini adalah Discovery Learning untuk pertemuan ke-1 dan Problem Based Learning atau PBL untuk pertemuan kedua. Tujuan pembelajaran dari modul ajar ini adalah 1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan. 2. Peserta didik mampu menjelaskan macam-macam pencemaran lingkungan. 3. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian pencemaran tanah. 4. Peserta didik mampu menganalisis dampak pencemaran tanah. Dan yang kelima yaitu peserta didik mampu membuat gagasan cara mengatasi pencemaran tanah dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan pembelajaran pada pertemuan ke-1 yaitu menggunakan tahapan Discovery Learning. Di sini kegiatan pendahuluannya dengan waktu 25 menit, yang mana kegiatan guru yaitu mengucapkan salam dan meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa. Kemudian peserta didik tersebut menjawab salam dan salah satu peserta didik tersebut memimpin doa. Kemudian guru mendata kehadiran peserta didik yang diikuti oleh respon peserta didik. Tak lupa guru juga menyampaikan informasi tentang judul topik kegiatan, tujuan, manfaat, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen yang akan dilaksanakan dengan bantuan media PowerPoint menggunakan laptop yang ditayangkan dengan LCD proyektor. Kegiatan peserta didik yaitu mendengarkan penjelasan dari guru. Pada akhir kegiatan pendahuluan, guru meminta peserta didik untuk menyampaikan pemahamannya dari pertanyaan pemantik yang kemudian peserta didik menjelaskan dari pertanyaan pemantik tersebut. Contoh dari pertanyaan pemantik pada topik ini adalah 1. Apa yang terlintas di pikiranmu saat ibu bilang pencemaran? Yang kedua, apakah ada di sekitar kita lingkungan yang sudah tercemar? Setelah itu ada kegiatan inti yang mana merupakan sintak dari Discovery Learning yang memiliki waktu 45 menit. Kegiatan pertama yaitu pemberian rangsangan atau stimulation. Di sini guru membangkitkan semangat peserta didik dengan memberikan beberapa pertanyaan tentang topik pencemaran lingkungan yang ada di sekitar dengan menayangkan video dari YouTube dan menampilkan gambar pencemaran lingkungan. Kemudian peserta didik mengamati gambar dan video yang ditunjukkan oleh guru. Setelah itu, tahapan yang kedua yaitu identifikasi masalah atau problem statement. Di sini guru bertanya tentang topik pencemaran yang akan dibahas. Seperti level 1, apa pengertian dari pencemaran lingkungan? Level 2, apa ciri-ciri lingkungan yang tercemar? Level 3, bagaimana dampak dari pencemaran lingkungan? Kemudian kegiatan peserta didiknya yaitu menjawab pertanyaan dari guru. Setelah itu, guru memberikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Setelah itu, guru mendorong peserta didik untuk bereksplorasi di dalam untuk membuktikan pendapat peserta didik tentang topik yang dibahas. Guru juga membagi peserta didik dalam berkelompok sebanyak 4-5 orang untuk melakukan diskusi pada LKPD. Di dalam lembar kerja telah tersedia gambar yang menstimulasi peserta didik untuk berpikir. Setelah itu, tahapan yang ketiga yaitu mengumpulkan data atau data collection. Di sini, guru memantau keterlibatan peserta didik dalam mengumpulkan data yang akan digunakan untuk membangun konsepnya. Kemudian kegiatan peserta didiknya yaitu mengeluarkan HP masing-masing untuk berdiskusi dengan kelompoknya agar pengetahuannya lebih luas, dan dengan bimbingan guru peserta didik dapat melakukan penyelidikan yaitu dengan mencari data yang dibantu dengan LKPD yang telah disiapkan oleh guru. Setelah itu, tahapan yang keempat yaitu pengolahan data atau data processing. Di sini, guru memantau diskusi peserta didik yang sudah berkelompok dan membimbing peserta didiknya, kemudian melakukan diskusi untuk menghasilkan jawaban dari pertanyaan yang timbul.
Kemudian tahapan yang kelima yaitu pembuktian atau verification. Kegiatan guru yaitu mempersilahkan peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusinya secara bergantian berkelompok di depan kelas. Kemudian peserta didik melakukan presentasi, sedangkan peserta didik yang lainnya menyimak, memberi tanggapan, dan memberi pertanyaan. Kemudian sintaks yang terakhir yaitu menarik kesimpulan atau generalization. Di sini guru membuat kesimpulan materi mengenai pengertian jenis dan ciri-ciri pencemaran lingkungan seperti menanyakan, jadi setelah kita mengetahui apa jenis-jenis pencemaran dan ciri-cirinya, apakah pengertian dari pencemaran lingkungan itu? Di penghujung kegiatan pembelajaran, guru memberikan soal formatif pertemuan 1 menggunakan kuisis yang sudah dipersiapkan sebelumnya untuk diakses peserta didik. Hal ini diperlukan untuk mengetahui pemahaman masing-masing peserta didik. Pada kegiatan ini, peserta didik menyimak kesimpulan dari guru dan juga menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang dilakukan hari ini dengan menjawab soal formatif. Setelah itu ada kegiatan penutup dengan waktu 10 menit. Di sini guru meminta peserta didik untuk melakukan refleksi pembelajaran yang telah dilakukan hari ini. Kemudian kegiatan peserta didik yaitu melakukan refleksi pembelajaran. Setelah itu guru meminta peserta didik untuk menyiapkan diri pada pertemuan selanjutnya yang masih membahas materi tentang bab pencemaran lingkungan, yaitu subbab pencemaran tanah. Peserta didik menyimak penjelasan dari guru, kemudian guru meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa, dan salah satu peserta didik pun memimpin doa. Yang terakhir, guru menutup pelajaran dengan salam, dan peserta didik pun menjawab salam dari guru. Setelah menyampaikan materi dari pertemuan ke-1, di sini saya juga akan menyampaikan materi pada pertemuan kedua yang menggunakan problem based learning. Pada problem based learning atau yang disingkat PBL, kegiatan pendahuluan sama dengan pertemuan yang ke-1 yaitu dengan waktu 25 menit. Di sini hampir sama kegiatan guru yaitu mengucapkan salam dan meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa. Kemudian guru mendata kehadiran peserta didik. Guru juga menyampaikan informasi sebelum pembelajaran dengan media PowerPoint menggunakan laptop yang ditayangkan dengan LCD proyektor. Berbeda dengan pertemuan yang pertama, guru kali ini menghidupkan kembali antusiasme peserta didik dengan memberikan persepsi dengan mengaitkan materi pertemuan sebelumnya. Di sini, guru memberikan soal pretest untuk mengetahui kemampuan dasar peserta didik sebelum pembelajaran berlangsung. Ini dinamakan asesmen diagnostik. Setelah kegiatan pendahuluan, ada pula kegiatan inti yang memiliki waktu 45 menit juga. Sintaks dari problem based learning yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah. Di sini guru meminta peserta didik untuk melihat video YouTube yang ditayangkan oleh guru menggunakan LCD. Video tersebut yaitu video tumpukan limbah di area pasar. Guru juga meminta peserta didik untuk memberikan tanggapan dan pendapat terhadap video yang ditampilkan oleh guru, seperti apakah dampak tumpukan limbah pasar, apalagi yang dekat pinggir jalan seperti yang ada di video. Tak lupa, guru juga membimbing peserta didik mengenai syarat tanah yang tidak tercemar. Tahapan yang kedua yaitu mengorganisasi peserta didik dalam belajar. Di sini guru membentuk kelompok dengan masing-masing kelompok 4-5 orang dan mempersilahkan peserta didik untuk duduk sesuai dengan kelompoknya. Guru juga membantu peserta didik mendefinisikan pertanyaan yang akan dicari jawabannya, seperti mengapa tanah dapat tercemar, bagaimana kita dapat mencegah dan menanggulangi pencemaran tanah. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, guru akan memberikan permasalahan pencemaran tanah yang sudah pernah terjadi di lingkungan sekitar. Tak lupa, guru membagikan LKPD dan mempersilahkan peserta didik untuk diskusi kelompok. Sintaks berikutnya yaitu membimbing penyelidikan kelompok. Di sini, guru memantau keterlibatan peserta didik dalam mengumpulkan data yang akan digunakan selama proses penyelidikan.
Kemudian peserta didik mencari data dibantu dengan LKPD dan HP masing-masing. Tahapan yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan karya. Di sini guru memantau diskusi masing-masing kelompok dan membimbing peserta didik. Kemudian tahapan yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membimbing presentasi dan mengapresiasi kelompok dengan cara memberikan penghargaan atau reward dan saran kepada semua kelompok. Guru juga memberikan lembar evaluasi pembelajaran hari ini. Tak hanya itu, guru juga membuat kesimpulan mengenai materi pembelajaran hari ini. Di sini kegiatan peserta didik yaitu mempresentasikan hasil diskusi dan peserta didik yang lain menanggapi presentasi, mengapresiasi, dan membuat kesimpulan. Setelah sintak pembelajaran tersebut selesai, ada pula kegiatan penutup dengan waktu 10 menit. Di sini guru meminta peserta didik untuk melakukan refleksi pembelajaran yang telah dilakukan hari ini. Guru memberikan apresiasi bagi peserta didik yang sudah mampu menyimpulkan materi dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Tak lupa, guru juga meminta peserta didik untuk menyiapkan diri pada pertemuan selanjutnya. Guru pun meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa, kemudian kegiatan akhirnya yaitu guru menutup pelajaran dengan salam. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang modul ajar. Untuk menutup presentasi ini, saya ada pantun nih. Siang-siang pergi ke kota, tidak lupa membeli alpukat. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.